Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wit Indah Lestari Ningsih dari NIM W100 2214. Saya di sini akan mempresentasikan bab mengenai paradigma religionis. Nah, paradigma religionis ini bersifat universal, berbagai agama, namun saat ini dituliskan dalam versi Islam. Sesuai dengan konsep diri dan kebenaran diri, maka akan memberikan perbedaan dalam memahami paradigma. Maka konsep diri berdasarkan paradigma religius ini, maka melihat aku berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Aku adalah wakil Allah di bumi dan mendapatkan amanah untuk memakmurkan alam semesta. Aku selalu tunduk pada kehendaknya dan akan mengikuti teladan utusannya. Dan aku telah berkomitmen pada bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keberadaan menurut paradigma religius yaitu sang keberadaan melimpah ruahkan keberadaannya dalam bentuk ayat-ayat verbal dan non-verbal. Keberadaan dalam wujud realitas alam dan sosial adalah ayat-ayat Tuhan. Lalu, secara ilmu epistemologi, yaitu berdasarkan pada tauhid, ilmu yang benar yang diturunkan dari kitab suci, dipahami dan dipraktekkan. Ilmu yang memberikan rahmat bagi seluruh alam dan manusia. Nilai dalam paradigma religius yaitu nilai-nilainya tauhid, nilai religius, nilai kasih sayang, nilai ikhlas, nilai jujur, dan lain-lain. Metodologi dalam paradigma religius yaitu menggunakan akal rasional yang dibingkai dengan Tuhan, kombinasi kekuatan pikir dan zikir. Lalu metode dalam paradigma religius yaitu metode penelitian yang meliputi rumusan masalah, desain, koleksi, dan analisis data serta konstruksi teori berdasarkan pada pikiran religius. Nah, pikiran religius itu adalah pikiran rasional yang selalu dilandasi dan dalam bingkai keimanan Tuhan Yang Maha Esa dan ajaran agama. Nah, secara teknis, melakukan penelitian religius, hal ini didahului dengan rumusan masalah. Misalnya dengan rumusan masalah yaitu bagaimana konsep aset dengan basis al-nafs al-mu'mainah. Lalu desain penelitiannya itu dengan menggunakan studi kasus atau studi kasus religius, yakni studi mendalam pada kasus tertentu pada konteks bingkai ayat Al-Quran. Nah, jenis datanya apa? Jenis datanya itu adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari informan. Dan data sekunder yaitu data dari Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah, dan konteks sosial budaya dari Al-Muran, dan Sunnah. Metode pengumpulan datanya itu menggunakan observasi partisipan, pengamatan, silaturahmi, atau ngobrol santai. Nah, teknik analisis data yang pertama itu memohon petunjuk kepada Tuhan, memformulasikan alat analisa, melakukan analisis, dan memformulasikan teori baru. Nah, yang pertama itu memohon petunjuk kepada Tuhan, yaitu meminta kepada Tuhan agar dibimbing, sehingga terdapat kekuatan pada kekuatan pikir dan zikir. Peranan religius diperlukan, yaitu salih dan peneliti yang memiliki kesalihan kepada Tuhan dan pada manusia. Paradigma ini meminta peneliti untuk selalu berdoa, beribadah, dan bertakwa pada Tuhan sepanjang hidupnya. Yang kedua yaitu memformulasikan alat analisis. Nah, ini data diolah dengan alat kualitatif berupa premis-premis religius, sehingga peneliti sendiri itu yang memformulasikan alat yang digunakan. Formulasi ini itu dapat menciptakan kebaharuan melalui alat beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu menjadi alat analisis. Yang ketiga, analisis yaitu menghadirkan Tuhan dalam ruhnya melalui berdoa, sehingga peneliti dapat melakukan analisis dengan pikiran religiusnya. Yang keempat, memformulasikan teori. Nah, peneliti itu harus tetap konsisten menjaga dirinya pada posisi yang religius.
Biarkan pikiran religiusnya membangun teori yang dihasilkan dari premis-premis yang ditemukan pada hasil. Dan peneliti selalu bersyukur karena sudah memformulasikan beberapa teori melalui Tuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.